Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah dan selalu diberi Allah kesehatan serta penuh semangat untuk belajar dan menjalankan puasa Ramadan dengan penuh keimanan. Hari ini kita akan mengupas sejarah salah satu dinasti Islam yang luar biasa, yaitu Daulah Mamluk. Siapkan diri kalian untuk menyelami kisah para prajurit tangguh yang menjadi penguasa dan membawa kejayaan Islam. Baik, sebelum kita mulai cerita kita hari ini, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Proses berdirinya Daulah Mamluk. Daulah Mamluk berkuasa di Mesir pada tahun 1250 hingga 1517 Masehi. Dinasti ini unik karena para pemimpinnya berasal dari budak-budak yang dibeli, dilatih, dan kemudian diangkat menjadi tentara profesional. Mereka tidak hanya pandai berperang, tetapi juga memiliki kecerdasan dalam mengelola negara. Pendiri Daulah Mamluk adalah Sultanah Syajarah ad-Dur yang menjadi pemimpin pertama dan meletakkan dasar pemerintahan dinasti ini. Pembagian Daulah Mamluk. Daulah Mamluk terbagi menjadi dua periode besar. Satu, Mamluk Bahri yang berdiri sekitar tahun 1250 sampai 1390 Masehi. Dipimpin oleh Izzuddin Aibak. Kelompok ini terdiri dari pasukan yang berasal dari daerah Turk dan berkuasa cukup lama. Dua, Mamluk Burji antara tahun 1382 sampai 1517 Masehi. Dimulai oleh Sultan Qalawun. Periode ini diisi oleh pemimpin yang berasal dari bangsa Circassia. Yang menarik dari Daulah Mamluk adalah sistem pemerintahan mereka tidak mengenal sistem warisan. Siapa yang kuat dan mampu merebut kekuasaan, dialah yang akan menjadi sultan. Sultan-sultan terkenal Daulah Mamluk. Selama berkuasa, ada sekitar 47 sultan yang memimpin Daulah Mamluk. Salah satu yang paling terkenal adalah Sultan Al-Zahir Ruknuddin Baibars. Ia adalah pahlawan Islam yang berhasil mengalahkan pasukan Mongol dan mempertahankan dunia Islam dari ancaman eksternal. Wah, luar biasa ya perjuangan mereka. Kemajuan peradaban di masa Daulah Mamluk. Di bawah kepemimpinan para Sultan Mamluk, Islam berkembang pesat di berbagai bidang, antara lain di bidang ekonomi. Daulah Mamluk menjalin hubungan dagang dengan berbagai negara Eropa dan Asia, membuat perekonomian mereka semakin maju. Bidang seni bangunan, banyak masjid, sekolah, dan benteng yang dibangun dengan arsitektur yang megah. Yang ketiga, ilmu pengetahuan. Mesir menjadi pusat ilmu pengetahuan dengan lahirnya banyak ulama besar seperti Ibnu Khaldun dan Al-Suyuti. Yang keempat, politik dan militer. Mereka memiliki sistem pertahanan yang kuat dan berhasil menjaga stabilitas wilayah Islam. Dan yang kelima, sistem pemerintahan. Sistem oligarki militer membuat mereka tetap kokoh selama lebih dari 2 abad. Runtuhnya Daulah Mamluk. Sayangnya, kejayaan Daulah Mamluk mulai memudar ketika para pemimpinnya kehilangan wibawa dan disiplin militer mereka melemah. Akhirnya, pada tahun 1517 Masehi, Daulah Mamluk jatuh ke tangan Kesultanan Utsmani. Kesimpulan materi kita hari ini adalah Daulah Mamluk berperan besar dalam menjaga dan mengembangkan kebudayaan Islam. Mamluk mengalami kejayaan dalam berbagai bidang, terutama ekonomi, militer, dan ilmu pengetahuan. Sistem pemerintahan yang berbasis oligarki militer membuat kepemimpinan lebih dinamis. Kejatuhan Mamluk terjadi karena lemahnya pemimpin dan persaingan internal. Nah, sekarang giliran kalian untuk aktif belajar. Ada 2 tugas yang harus kalian selesaikan. Tugas pertama, buatlah rangkuman singkat dari materi yang telah kita pelajari hari ini dengan bahasa kalian sendiri. Yang kedua, teka-teki silang sejarah. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan menarik yang jawabannya ada dalam materi kita hari ini. Kalian harus menemukan jawabannya dengan cermat. Siapa yang bisa menyelesaikannya dengan benar dan cepat, dia pasti mendapatkan nilai terbaik. Itulah pembahasan kita hari ini tentang Daulah Mamluk.
Semoga kalian bisa memahami bagaimana mereka berperan dalam sejarah Islam. Jangan lupa untuk terus belajar dan mengembangkan wawasan kalian. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Mari kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.